Horas Horas. bersama saya saat ini bersama dengan Pak Ramses Hutagalung dan Haja Sita Rumita Boru Hutahuruk. Saudara-saudara yang menonton video ini, kita akan berbicara mengenai kehidupan bertoleransi. Apa nilai-nilai toleransi yang luar biasa itu yang dimiliki oleh orang Batak? Saya mau tanya dulu secara umum ya untuk Pak Ramses dan Ibu Haja Sita ya. Sebenarnya orang Batak itu memang memiliki toleransi dalam kehidupan masyarakat mereka. Mungkin dari Pak Ramses dulu bisa menjelaskan, nanti kemudian Ibu Haja. Ya, jadi terima kasih kepada Adinda, Boy, Syahan. Yang jelas begini, kalau kita bicara tentang Batak, Habatakon, yang jelas di situ harus kita pahami dulu. Habatakon itu mempunyai satu filosofis, ya. Ada hubungan interaksi di situ, ada adat istiadat ya, dan budaya di situ. Nah, inilah Habatakon. Nah, tentu kalau sudah berinteraksi ada toleransi dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat di zaman sebelum tahun 1400-an ya, atau tahun 1200-an orang Batak sudah ada. Itu sudah dikenal yang namanya orang Batak sudah ada di Barus. Ada yang namanya, nama hutan itu ada yang namanya Lobu Tua. Nah, di Lobu Tua tersebut sudah ada interaksi perdagangan atau niaga di situ yang ada dari Eropa, ada dari Arab, ada dari India, ada dari Korea, yang macam-macam keragaman budaya dan keimanan dan sebagainya. Nah, orang Batak yang ada di situ di Lobu Tua itu sangat toleran. Makanya kondisif niaga yang ada di Barus itu sangat kondisif. Saudara-saudara kita yang datang dari Arab membawa para saudagar-saudagar, ya, di situ aman, nggak ada pertikaian. Begitu juga saudara-saudara kita yang datang dari Hindu, dari India, ataupun dari Hindustan, aman, kondisif. Begitu saudara-saudara kita yang datang dari Cina, sangat kondisif. Begitu juga saudara kita yang datang dari Melayu, kondisif. Kenapa? Karena ada toleransi di Habatakon itu tersebut. Ini sudah dipegang oleh nenek moyang kita, orang dari Batak. Jadi itu menjadi satu hal, kata kunci orang Batak itu memang sudah toleransi dari dulu hidupnya. Itu menjadi satu hal. Makanya orang Batak itu religius dia. Ya, apapun imanmu, kau kerjakan imanmu. Apapun iman saya, aku kerjakan imanku sesuai dengan keyakinan saya, kepercayaan saya. Begitu juga kepada saudara-saudara saya yang lain, silakan. Yang salah adalah ketika dia tidak beriman. Nah, itu menjadi masalah bagi orang Batak. Jadi di orang Batak itu sangat toleransi dia. Jadi sebelum ada agama dari luar masuk ke, katakanlah ke Tanah Batak, sebelumnya berarti sudah ada toleransi di masyarakat Batak lah ya Pak ya, seperti itu. Sudah, orang Batak itu sudah beragama dulu. Oh sudah. Nah, jadi orang Batak sudah beragama. Orang yang datang pun sudah beragama, ya kan? Persoalannya pada waktu itu agama orang Batak itu masih ada agama sipil bego, tapi itu agama. Tapi ada juga mereka sudah agama formalin, ya kan? Ya. Nah, yang kemudian karena datang saudagar-saudagar sebagainya itu ada perubahan keimanan di mereka. Ada yang menjadi beragama Islam, ada yang beragama Nasrani dan seterusnya. Bahkan juga ada yang Buddha mungkin. Bahkan ada yang Buddha, ada yang hidup sebelum formalin itu ada Buddha. Makanya ada Candi Pertiwi di Tanah Batak sana. Gitu loh ya. Nah, pengertian Tanah Batak ini adalah ada di Anangkuak itu. Mulai dari Mandailing, Angkola, kemudian Fakfak, kemudian Karo, kemudian Simalungun, dan Batak Toba. Jadi dari situ kita sudah melihat ada di situ, berjalan di situ yang namanya filosofi seorang Batak, berjalan di situ dari Natolu, berjalan di situ hubungan interaksi dengan siapapun, maka ada toleransi. Jadi ada toleransi. Jadi toleransi itu sudah berjalan dari dulu sebenarnya. Itu menjadi satu ini. Dan itulah memang khas orang Batak. Dia sangat toleran. Saya beralih ke Ibu Haja Sita ya. Nah, Ibu ini kan kita kenal sudah hajah ya, berarti sudah ustazah ya. Luar biasa, Ibu ini sudah banyak berdakwah ya, Ibu ya.
Nah, sekarang pandangan Ibu mengenai toleransi dari perspektif Ibu sebagai seorang Muslim dikaitkan dengan Ibu sebagai orang Batak. Bagaimana, Bu? Iya, terima kasih. Saya merasakan sekali ketika saya dulu masih non-muslim. Kita dengan orang tua, dengan saudara-saudara ketika kita masih kecil, itu kompak ya, luar biasa. Kita dengan tetangga-tetangga ketika kita ada di Belawan, saya itu kan ada yang Cina ya, Konghucu, Buddha, ada yang Hindu juga gelim di sana, kemudian ada yang Muslim. Nah, ketika mereka itu ya mengadakan tahun baru, ya dari yang Islam ini menghargai, ya datang silaturahim ke tempat mereka yang sedang merayakan tahun baru ini. Kemudian kalau yang Islam dia mengadakan hari raya atau dia katakanlah dia lebaran, ini dari yang Kristen ini datang berlebaran, terus mereka itu memberikan makan makanan, ya kirim ke tetangga ini, ke tetangga ini, itu dimakan. Karena tidaklah mungkin yang orang-orang Batak ini, yang non Muslim ini memberikan makanan, ya tahu tadi yang makanan yang haram gitulah, yang sudah campur apa dimakan oleh orang-orang yang Islam, gak mungkin. Itu mata kepala saya sendiri melihat, dan saya mengikuti perjalanan kehidupan saya waktu selaku saya ya di kampung dengan orang tua. Nah, ketika saya sudah pindah akidah, ya mungkin inilah dia yang dikatakan lakum dinukum waliyadi. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kita saling menghargai. Nah, kemarin saya datang ke rumah adik saya tahun baru. Karena itu sudah bisa kita lakukan, karena tahun baru itu semua umat melaksanakannya. Jadi bukan saja orang yang non-muslim, muslim pun ya ada pergantian tahun. Dari tahun yang kemarin 2021 ke 2022 menyambut tahun baru. Nah, karena di situ intinya kita berharap ya di tahun yang akan datang ini kita sehat walafiat, kita panjang umur, kita murah dalam rezeki. Nah, insya Allah kedepannya penuh dengan optimisme. Itu tujuan. Tapi kita bicara masalah toleransi ini, ya itu ya Allah, suami saya ini kan Muslim, ya almarhum suami tadi. Adik saya kan tinggal di tempat saya dulu. Waktunya harus ke gereja, dia suruh ke gereja. Pergi, ini malam minggu, itu istilahnya pergi. Nah, ketika saya ibu di sini, nunggah sholat kok, nunggah sembayang kok, katanya. Udah sembayang kok, udah sholat kau, katanya. Diingatkan saya udah sembayang. Nah, ini kan berarti dia menghargai, ya toleransinya itu tinggi di sini. Nah, inilah saya melihat ketika kita, adik saya aja sekarang ini kan sebagai seorang pareses, ya saya seorang ustazah yang berkecimpung ya sebagai seorang pendakwah. Nah, ini kita tidak ada masalah. Kenapa kadang-kadang orang mengkait-kaitkan ya ini haram lah, ini anulah segala macam. Yang haram itu kita ikut dengan ibadah dia. Tapi karena kita merasa orang Batak, darah Batak itu mengalir. Saya aja selaku penasehat, salah satu penasehat di Pemuda Batak Bersatu, itu kan banyak kali yang non Muslim. Orang Batak itu betul-betul orang-orang Kristen semua. Tapi mereka itu menghormati ini yang mayoritas agamanya. Nah, itu dia hargai kan gitu. Jadi Bu Aji inilah yang memberikan ya sambutan atau yang memberikan doa. Begitu menghargainya mereka. Makanya saya merasa ya
berbangga hati karena sebagai seorang Batak, disinilah darah Batak yang mengalir di tubuh saya karena saya tulen orang Batak. Bapak saya, bapak si tua ya sekarang udah berhamil, waktu itu dia mula Hutauru. Ibu saya seorang yang aktif di gereja ya sebagai ibu parari Kamis. Tapi anaknya ada 2 yang haji, yang masuk Islam. Terus ada juga anaknya yang masuk di agama Buddha, adik saya Bontot. Tapi selebihnya Kristen. Nah, setiap tahun baru mereka kita ikut ya merayakan, mengucapkan. Tapi bukan berarti kita ikut di situ menjalankan segala macam apa ritual-ritual mereka seperti kita ikut ke gereja, ya tidak mungkin lah. Ya, dan mereka pun tidak mungkin juga ikut ke masjid atau ikut ya urusan-urusan kita yang berkaitan dengan keagamaan ini. Makanya di sini sangat tinggi toleransi daripada orang-orang Batak saya lihat, karena saya ikut di Pemuda Batak Bersatu sebagai penasehat, kemudian di Persatuan Masyarakat Sumatera Utara yang ketuanya Pak Ramses juga. Nah, kemudian kita ya selalu mensupport ya dari organisasi Batak Center ini. Toleransi tinggi itu di orang Batak ini yang kita coba ini prakteknya bagaimana mengimplementasikannya tersebut. Ya itu bisa kita lihat pada baik itu acara-acara hari besar, katakanlah hari besar Islam ataupun hari besar hari Nasrani. Contohnya umpamanya di Silindung. Di Silindung itu tahun 1800-an sudah masuk itu yang namanya Islam di Silindung ya. Nah itu pas di samping jembatan itu sudah ada di situ, bisa dilihat ke sana tuh ada makam di situ Syekh Hutagalung ya. Nah itu adalah dari Tuan Kurau pada waktu itu ya. Tuan Kurau itu adalah panglimanya Tuanku Imam Bonjol. Nah, itu salah satu ya. Nah artinya orang Batak itu sebenarnya sudah duluan itu masuk Islam. Ini menjadi satu ini. Nah, itu pertama yang harus kita benar. Nah, tetapi belakang begitu masuk misionaris baik itu dari Amerika, baik dari Jerman, dari Belanda dan sebagainya, terjadi lagi yang tadi agama permalim, agama berbegu, yang sudah Islam tetap Islam, yang sudah apa ini dia beriman dia menjadi agama Kristen. Nah, karena diikat rasa kekeluargaan tadi, saya katakan hubungan tadi yang nggak bisa lepas di Jalin Natolu maupun dengan Sahuta, ya kan? Mau tidak mau, mereka menjaga hubungan kekerabatan tersebut. Nah, makanya pada waktu ada acara, contohnya acara hari besar Kristen, itu pada waktu acara Natal ataupun Tahun Baru, itu tidak akan nyala lilin tersebut sebelum ada orang Islam yang mengiyakan di situ. Itu bisa kita lihat itu di sini. Itu salah satu toleransi yang mendukung kau beriman apapun kau punya ini, tapi ada Tuhanmu. Dia lihat saudaranya bertuhan saudaranya. Nah, itulah salah satu ini toleransinya. Itu pertama. Nah, yang kedua, yang kita mau lihat dari secara adat tadi, karena ada Jalin Natolu. Jalin Natolu ini kan itu kan mengikat kekerabatan dalam keluarga. Jalin Natolu itu adalah manak namar dongah tubuh, elek namar buru, sembah namar gula. Bagaimana supaya tetap kekerabatan terjaga ini, apapun imannya, maka ketika dia dengar tubuhnya ada marulaon, ya kan? Ya, dia ada toleransi di situ. Yang tidak bisa diindikan oleh saudaranya, ya tidak disajikan. Dibuat tempatnya, makanya ada istilah kata persubah. Itu apanya? Tetapi dia tidak berarti harus pisah dia dengan saudaranya. Ini salah satu toleransi yang tinggi di orang Batak ini melalui budaya adat tadi, adat dan budaya. Jadi begitu juga dia kepada borunya elek marboru katanya. Bagaimana supaya dia tetap elek marboru tersebut? Tetapi ada keimanan yang melarang dia, mengharamkan sesuatu bagi imannya dia yang tidak boleh dia makan umpamanya. Maka borunya pun tidak akan menyajikan itu kepada saudaranya.
Luar biasa enaknya kan? Maka itu pun disiapkannya Parsubak. Begitu juga kepada hula-hula. Sumba namar hula. Bagaimana supaya hula-hulanya datang? Maka dia siapkanlah yang memang butuh saja itu yang tidak dilarang atau diharamkan di dalam keimanannya. Ini sudah berjalan dengan baik. Jadi sudah berjalan. Jadi artinya toleransi itu cukup sangat tinggi diikat dengan habatapan tersebut. Yang saya alami ya, ini kan bicara kita yang real saja. Kalau tadi Pak Ramses kan bicara tentang sejarah gitu kan ya, tapi saya mengikuti setelah saya lahir dengan orang tua kita ini sampai ibu saya waktu itu meninggal karena semakin tingginya toleransi itu di dalam kebatakan ini. Saya waktu itu kan melihat ada kan banyak makanan yang tadi ya tahu sendirilah, ada babi, ada apa gitu. Terus mereka itu kan makan. Saya dipesankan dengan mereka itu karena dia tahu saya Muslim, ya. Dipesan makanan saya dari luar, ya, untuk saya bisa makan, ya. Jadi betapa mereka mengetahui, oh iya ya, ini dia kan Muslim, begini. Jadi kan toleransinya tinggi tuh. Nah terus saya mengikuti lagi kegiatan dari Batak Bersatu ini, Pemuda Batak Bersatu, PBB ini. Mereka itu di bulan Ramadan menyiapkan 1000 takjil untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang Muslim yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi kita bagikan bukan kepada yang orang-orang Batak ini, kepada yang Muslim, berarti toleransinya tinggi. Nah mereka itu mengadakan santunan, ikut yang lebih saya saksikan, begitu is the best lah toleransi orang-orang Batak ini. Masjid-masjid saja dari Pemuda Batak Bersatu ini ikut bersama-sama dibersihkan untuk daerah kota Depok ini yang saya lihat. Dan saya dengar pun, saya lihat pun itu di daerah-daerah lain juga sama. Betapa orang-orang Batak itu kan orang-orang Batak, Pemuda Batak Bersatu. Nah disinilah kalau kita bicara toleransi, memang sangat padat, sangat banyak soal bicara toleransi yang dilaksanakan oleh orang-orang Batak ini. Tapi mungkin sebagian kecil inilah yang saya sampaikan karena saya mengalami. Karena kalau kita bicara yang tidak mengalami dan ini, bisa aja kan orang-orang ngomong, walaupun saya Muslim, tapi karena keluarga saya sebagian non-Muslim, ya inilah kami saling menghargai satu sama lain, kemudian kami saling menjaga toleransi, ya kami sesama ya berlainan agama di sini. Itulah. Ya. Satu lagi terakhir pertanyaannya, tadi Pak Ramses menyebutkan tentang Parsubak. Ini menarik, berarti ada makanan yang dianggap halal dan juga makanan yang dianggap haram. Pertanyaan saya, ini kan pemerintah kan sedang giatnya mengadakan wisata halal di kawasan Danau Toba. Ya, ini terkadang nih jadi kontroversi antara masyarakat Kristen Batak juga tidak sepakat dengan hal tersebut, wisata halal. Karena pandangannya mengatakan bahwa itu akan memecah belah masyarakat Batak. Nah, bagaimana pandangan masyarakat Muslim Batak melihat wisata halal ini gitu loh. Mungkin ada pandangan yang sama dengan masyarakat Nasrani Batak gitu. Silakan mungkin dari Ibu Haja dulu. Baru nanti lanjut Pak Ramses. Memang saya juga mengikuti perkembangan itu, ya. Ingin semua kawasan Danau Toba itu dibuat ya kawasan ya termasuk kuliner yang halal. Sedangkan kita berbicara sejarah, namanya orang Danau Toba, daerah Tapanuli, itu kan sudah jelas
mayoritas itu Kristen, ya kan? Walaupun saya seorang pendakwah, saya sudah sampai ke daerah sana, saya berdakwah. Itu yang Muslim, yang Kristen, sebenarnya kompak, bagus. Mereka itu saling menghargai. Nah, karena di sana itu mayoritas orang-orang Batak yang tinggi, ya, angka grafik orang-orang Batak di sana, makanya tidaklah tepat. Karena ada juga orang-orang Batak dari yang lain datang, dia ingin mau makan makanan yang non halal tadi. Karena di sana itu kan ada arsi, ada apa, ada ini, ada nanyura segala macam kan. Nah, inilah dia. Kalau saya secara pribadi, kita nggak usah kita buat supaya hal semua. Emang ini daerah Muslim apa? Semua kan begitu. Karena kan sudah bercampur bau, sudah majemuk. Ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Batak, Cina, ada apa, semuanya sudah ada di Danau Toba sana. Campur Muslimnya segala macam. Jadi kalau untuk mau dihalalkan kuliner-kuliner situ, tidak ada makanan yang ini. Karena kan orang-orang Batak itu kan memang sudah khasnya dia makan itu. Dia memang dia non-Muslim kan gitu. Jangan sampai gara-gara urusan ini makanya nanti tidak akan kondusif di sana. Ada rambu-rambu untuk mengingatkan bagi kaum yang Muslim, ya kan, jangan salah kamar. Kemudian ada diingatkan juga ya, kalau pamannya ke kamar, ada diingatkan juga bahwa yang namanya tempat kiblat kemana, arah kiblat, diingatkan. Di mana yang namanya tempat sholat, diingatkan ada di sebelah sana. Kira-kira itu mestinya yang ini, hanya mengingatkan itu saja, tapi nggak perlu ada pengaturan lebih sampai membuat regulasi dan sebagainya. Sama halnya ketika kita berkunjung ke negeri Cina ataupun ke Jepang, ya kan? Nah, kita mau menikmati yang keindahan di sana. Apakah itu buatan manusia, apakah itu buatan yang namanya ciptaan Allah? Ya kita lihat di sana. Tetapi kita juga bertanya, ketika kita mau sholat, ada nggak tempat ini? Tanya, oh dia kira ke sana. Kan gitu apanya. Jadi kita supaya inilah ya. Nah itu menurut saya. Nah sekarang kita bagaimana dengan di Danau Toba? Ada kompetisi yang namanya kompetisi taman wisata. Jadi jangan sampai kita dimakan oleh para wisata-wisata lain, ya kan? Hanya persoalan internal kita. Jadi kita bertikai ini kita akhirnya wisata kita itu tidak dinikmati orang, hanya mempersoalkan itu. Menurut hemat saya, abaikan itu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Laksanakan itu, tetapi yang di sana tetaplah seperti yang saya katakan tadi, orang Batak itu haba-haba itu udah religius kok. Dia sangat toleran, dia menghargai. Ketika ada saudaranya yang Muslim, dia tahu pasti diingatkannya. Di sebelah sana ada masjid, di sana ada musola, di sana makanan yang halal, di sini makanan yang tidak dipaskan untuk bagi orang yang Islam. Kira-kira itu gambarannya. Tidak. Ya begitu juga untuk agama Hindu, begitu juga untuk agama Buddha. Jadi itu sudah ada. Semestinya persyaratan tempat wisata itu ada semuanya itu. Jadi nggak perlu kita cuma membuat jadi masalah itu tidak. Nah, jangan itu menjadi isu yang kita angkat. Tetapi bagaimana menarik daya tarik orang wisatawan ke situ, dia senang, kemudian diceritakan sama orang, kemudian orang datang. Coba kita kembali, gimana? Hidup dengan orang di Bali? Tidak ada pengaturan begitu pun, tetapi orang Islam yang di situ dia tetap ada tempat sholatnya, tetap ada makanan yang halal bagi dia, tetap ada tempat komunitas mereka ketika Jumatan. Kira-kira itu gambarannya. Kenapa kita tidak lakukan di Danau Toba begitu? Saya yakin masyarakat di sana mereka sangat toleran, mereka sangat paham, mereka sangat mau menerima ini. Mereka tahulah, karena yang diharapkan itu memang kan berapalah kalau orang Bataknya datang, mestinya kan ada dari Malaysia, ada dari Cina, ada dari Melayu dan sebagainya, bahkan dari seluruh Indonesia yang datang ke sana.
ya kan? Nah, jadi saya rasa kata kunci saya, janganlah kita membuat isu bahwa yang namanya pertentangan masalah tentang haram halal tersebut, karena sudah ada tempat-tempatnya tersebut. Tinggal yang sana di sana itu tentu membuat daya tarik. Terima kasih untuk Pak Ramses Sutagalung dan Ibu Ustazah Hajasitah ya, yang sudah memaparkan penjelasan tentang toleransi dan berbagai hal. Terakhir khususnya pesan kepada generasi muda Batak. Ini yang penting. Apa pesan bagi generasi muda Batak dalam hal toleransi tadi? Kalau saya ya ini pesan kepada generasi muda kita, anak-anak Batak ini, ya, jagalah persaudaraan pertama kepada kita sesama kita yang bersaudara, kemudian menghargai dan menghormati ya saudara kita yang di luar satu Batak, kemudian di luar agama kita, katakanlah orang-orang itu kan beragama Kristen. Nah, supaya terjalin ya keakraban, kebersamaan, kemudian menjadikan ya apalagi organisasi-organisasi Batak yang sekarang kan ini saya melihat betapa hebatnya mereka itu turun ke lapangan karena satu menjaga ya silaturahmi tadi, kemudian ya meningkatkan yaitu tadi intoleran tadi terhadap ya orang-orang yang di luar Batak tadi. Tadi juga sudah banyak mungkin yang dipaparkan ya, yang dipertanyakan kepada kami, apalagi Ramses sudah banyak juga menjawab. Nah ini kita menutup lah ya. Mungkin nanti ada kita bicara di lain waktu lagi, kita bertemu di lain waktu lagi untuk membicarakan masalah hal-hal yang berkaitan dengan habat konten. Tapi untuk pesan saya kepada ya adik-adik kita, karena kayak manapun, walaupun dia emaknya orang Jawa atau orang Cina atau orang Ambon maupun ya suku-suku lain, Sunda dan Betawi, tapi biar bagaimanapun dia ada ya darah Batak karena bapaknya orang Batak, atau karena bapaknya orang Batak walaupun dia seperti anak saya ini, suami saya kan Aceh tapi kan seorang Batak, biar bagaimanapun dia aku lahir dari rahimnya orang Batak. Jadi biar bagaimanapun ada semangat patriot orang Batak itu tubuh dia. Karena saya takut ya, biar bagaimanapun ya saya kan ada itu ya, mereka itu punya tulang. Ada menghargai, ada menghormati. Ya begitu juga pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang dilahirkan sebagai orang Batak, tunjukkan semangat patriotisme seorang Batak, apalagi nanti berkiprah di kancah tuh berpolitikan, kemudian di organisasi maupun di kumpulan-kumpulan Batak itu tunjukkan jati diri ya, jadilah orang-orang yang mampu menjaga toleransi yang tinggi. Itu mungkin dari saya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Pak Ramses silakan. Ya, jadi pesan saya kepada kaum milenial, yang pertama, pertahankan yang namanya identitas. Identitas Batak itu sangat penting di dalam global. Ketika kita tidak memiliki identitas, maka kita akan dimakan global. Tunjukkan identitasmu, kau adalah orang Batak, berarti ada margamu. Pertahankan marga itu. Mau lahir dimanapun kita di dunia ini, tetap kita pakai marga kita, karena itu adalah identitas. Itu menjadi satu ini. Nah, buat siapa yang mempertahankan identitas, berarti dia adalah menghargai daripada orang tuanya, nenek moyangnya, dan seluruh, maka dia akan mendapatkan satu keberkahan dari Tuhan.
ya, yang maha kuasa. Tuh, amin. Itu menjadi satu hal yang menjadi catatan kita. Yang kedua, di samping identitas penting, identitas itu adalah identitas yang religius. Apa yang dimaksud dengan religius adalah orang yang taat beragama, taat melaksanakan imannya, ya, dan toleransi kepada yang di luar daripada imannya. Hargai orang lain juga. Maka oleh karena itu saling menghargai, maka terjadilah situasi yang dalam keadaan damai, indah. Ini yang sangat ini. Jadi kita harus toleransi juga kepada agama lain. Kalau orang lain lagi sholat, ya kita hentikan radio kita hentikan sebagainya. Yang kemudian begitu juga sebaliknya, yang dari agama Islam, hargai juga ketika mereka melakukan ibadah, berikan kesempatan mereka melakukan ibadah. Jangan kita ganggu apa dia, karena dia lagi menghadap Tuhannya. Demikian juga untuk agama Islam, dia menghadap Tuhannya. Saya menghargai. Saya rasa kalau itulah identitas dari orang Batak yang milenial, ya. Kemudian yang ketiga, jadilah orang Batak yang bisa dia menjadi anak-anak yang milenial yang mampu berkompetensi dia, yang bisa menyumbangkan kepada semua anak bangsa sedunia ini. Maka oleh karena itu kejar ilmu kemanapun ilmu tersebut, tetapi bekerjalah dengan segala apa yang menjadi satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jangan kau sia-siakan itu. Kesempatan itu tidak bisa dua kali. Maka kesempatan itu haruslah kau manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan hilangkan kesempatan tersebut. Itu menjadi satu pesan saya kepada kaum milenial. Saya yakin kaum milenial Batak ini ke depan, saya yakin mereka akan melihat betapa banyak sudah Batak-Batak ini di luar sana. Bahkan ada kepala polisi seperti Mark Nasution dulu di Malaysia. Bahkan ada yang sekarang yang namanya hakim tinggi itu yang namanya Boruta Barat. Ada juga yang nama tentara yang sudah kolonel Marga Galung di apa sana di Amerika, dan ada marga Situmorang dan lain sebagainya. Ini harus bangga kita sebagai orang Batak. Jangan malu menjadi orang Batak, tetapi tolong dipahami bahwa orang Batak itu keragaman beragama banyak sekali. Mulai dari agama Islam, agama Kristen, dan agama yang lain sebagainya. Kita tetap menjaga Dalihan Natolu, itu penting dijaga. Dalihan Natolu itu adalah yang saya katakan tadi kepada milenial. Apa itu Dalihan Natolu? Teman semarga, yang satu marga dengan kau saling menghormati. Karena dia menjadi garda terdepan di dalam menghadapi apapun di dalam acara-acaramu. Itu menjadi satu ini. Yang kedua, ada yang menyiapkan hidangan dan sebagainya, membantu dan sebagainya, itulah buruh. Makanya elit marburu. Tetapi itu tidak akan dapat kenikmatan kalau tidak datang hula-hula kita. Hula-hula kita itu ada tulang, ada bola tulang, bola miari, itu sangat penting sekali, ya. Itu menjadi satu kenikmatan karena ada doa dari semua orang banyak. Dari doa tersebut maka kita mendapatkan satu kenikmatan dari keberkahan dari Tuhan, ya. Itu menjadi satu hal yang perlu saya sampaikan. Yang kemudian yang penting dalam hal ini adalah orang Batak jangan sampai lupa juga dengan ulos. Pertahankan ulos itu adalah sandangnya orang Batak. Ulos tidak hanya untuk disande-sande. Ulos tidak hanya untuk di kepala, tetapi ulos adalah sebagai sandang yang bisa bikin pakaian, bikin ini sebagainya. Nah, itu adalah satu teknologi kemajuan orang Batak dulu, dia sudah mempunyai sandang itu. Nah, kemudian ada alat musiknya. Hargai itu namanya alat musik tersebut dan lain sebagainya. Banyak lambang-lambang orang Batak itu. Nah, Batak ini ada Batak Mandailing, Batak Tola, Batak ada Batak Pakpak, Batak Karo, Simalungun, dan Batak Toba. Nah, itu menjadi satu ini. Saya rasa itu saja dari saya. Horas. Main Jojua. Oke, terima kasih untuk para pemirsa dari Batak Center. Saya Boy Tonggor Siahaan melaporkan dari Batak Center. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.